Baik, selanjutnya dari hamba Allah, seorang akhwat ini, seorang hamba Allah, seorang akhwat 31 tahun dari Bandung, ibu rumah tangga. Ustadz, amalan saya sebagai istri ketika suami saya yang belum mendapatkan pekerjaan. Amalan saya ya. Mungkin amalan apa mungkin ya. Sebagai istri ketika suami saya belum mendapatkan pekerjaan. Baik, bagi penanya ini, Anda Masya Allah niat baik ini. Semoga Allah SWT menjadikan Anda istri soleha, istri yang bisa mendapatkan dan meraih ridho Allah SWT dari ridho suami Anda ya. Ini niat yang baik, ingin berbakti dengan suami. Amalan yang Anda lakukan, Anda doakan dia ya, supaya Allah SWT mudahkan pekerjaan yang halal. Yang kedua, ini tidak kalah penting ya, setelah hubungan sama Allah adalah Anda mensupport dia. Jangan putus asa, coba kerja, cari lagi. Kalau misalnya dia datang, tadi saya sudah melamar tapi ditolak, saya melamar ditolak misalnya. Coba lagi, Anda besarkan jiwanya. Saya nggak apa-apa kok misalnya. Oh hari ini dia bawa makanan sebungkus, kita cuma bisa makan ini hari ini karena belum ada pekerjaan. Nggak apa-apa, kita makan sama-sama. Anda support dia sebagai istri. Ini akan sangat berpengaruh sekali pada kejiwaan. Karena kami kaum laki-laki ini, saudariku seiman, kalau seandainya kita membiarkan, diberikan motivasi sebenarnya oleh istri. Misalnya, dia kalau kita berkeluh kesah, ada masalah, lalu dia mengatakan sabarlah, nggak apa-apa, dia besarkan jiwa. Atau kalau misalnya kita memberikan sesuatu, lalu dia menilainya, maka yang ada adalah kami kaum laki-laki di luar rumah akan selalu berpikir bagaimana membahayakan istri. Karena memang istri ini tahu berterima kasih, bukan istri yang terus nuntut aja istrinya, kemudian berkata-kata kasar dan seterusnya. Ya. Baik, silakan. Dari penelpon ada yang masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin izin bertanya. Ya, silakan. Saya Mbak Allah dari Ciamis, umur 23 tahun. Bagaimana caranya memberi pengertian pada orang tua kalau saya ada keinginan untuk menikah? Afwan Ustaz. Syukran. Afwan. Baik, penanya mengatakan bagaimana memberikan pengertian kepada orang tua kalau sudah ingin menikah. Saran saya yang pertama, coba duduk kepada ibu atau sama ayah. Kira-kira mana di antara keduanya yang paling dekat dengan Anda ya, dengan penanya ini. Misalnya ibu atau ayah, duduk sama mereka secara terpisah dulu, jangan bersama gitu. Lalu kemudian berbicaralah secara umum tentang masalah ibu dulu menikah seperti apa, berapa umurnya gitu kan. Ibu coba nanyakan tentang kisah pernikahannya. Sama juga kalau Anda duduk sama ayah duluan, begitu juga sama. Ya. Anda tanyakan kira-kira seperti apa. Setelah mereka bercerita, baru Anda masuk. Kira-kira kalau saya menikah, harapan ibu atau harapan ayah di umur berapa? Gitu. Tanya saja. Tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang salah dalam pertanyaan itu. Dari situ Anda bisa ambil sebuah kesimpulan gitu. Orang tua ini mau Anda menikah kapan gitu. Mungkin kalau ada jawaban mereka misalnya, ya kalau sudah ada yang minta kamu orang baik-baik, kenapa tidak? Ayah nggak keberatan, ibu nggak keberatan. Berarti kan Anda sudah tahu, berarti Anda bisa saja menikah setiap saat, di saat sekarang gitu. Tapi kalau misalnya mereka menghubungkan, kamu harus kerja nak, kamu harus begini dan begitu, misal contoh, dia membahasakan itu. Maka ini tentu saja teman-teman sekalian diberikan gambaran gitu kan. Kalau saya sebagai wanita harus bekerja, bagaimana nanti ya, saya meluangkan waktu untuk bisa melayani suami, apalagi kalau saya punya anak gitu kan. Jadi dijadikan sebagai bahan diskusi dari situ nantinya, pelan-pelan ya. Seperti itu. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati orang tua. Sebelum berbicara, Anda berdoa kepada Allah agar Allah bukakan hati mereka supaya mau menerima Anda menikah gitu. Tapi saran saya tadi kan Anda tanya kira-kira bagaimana memberikan atau membuka pembicaraan sama orang tua, maka saran saya seperti tadi. Baik, selanjutnya dari penelpon silakan masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ustaz. Iya, silakan. Ini saya ingin bertanya.
Iya, silakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha? Baik. Itu ya Pak, tanyanya? Iya. Baik, insya Allah. Ini pertanyaan juga yang sangat baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan niat Bapak ya yang menelpon tadi. Allah karunia Anda anak-anak yang soleh dan salihah. Banyak hal yang sudah dilakukan. Di antaranya tadi sudah saya singgung. Tapi Anda untuk mendapatkan keturunan yang baik itu, kalau para ulama menyusunnya, harus mulai dari pasangan yang baik dulu. Istri yang solehah, suami yang soleh. Ini sangat berpengaruh kepada pendidikan anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau ini sudah berjalan, alhamdulillah pindah ke tahap selanjutnya. Sumber pendapatan selalu saya ulang ini. Apa yang dimakan oleh Anda, dimakan oleh istri Anda, dimakan oleh anak-anak Anda harus halal. Dan saya sarankan penanya dan teman-teman sekalian ikuti ceramah kami ada di playlist YouTube Bedah Buku Akibat Makanan Haram. Efeknya besar sekali. Ya. Doa tidak diijabah, anak-anak juga bisa jadi durhaka. Kenapa? Itu mulai dari uang haram. Bahkan Syekh Ziyad Abbadi hafizahullah, salah satu ulama Jordan pernah tablik akbar di kota Makassar, dan saya waktu itu terjemahkan, beliau mengatakan efek daripada harta haram itu sampai pada tingkat bukan mustahil Allah lahirkan dari keturunan dia justru jadi pembunuh dia. Berapa banyak orang yang dari pendapatan haram ini lahir anaknya, kemudian anak itu jadi pembunuh dia karena ingin merampas warisan, ingin merampas tahtanya kalau dia punya kerajaan misalnya atau kepemimpinan. Ya. Kemudian yang ketiga, lakukan semua yang berhubungan dengan masalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Gitu kan? Baca doa pada saat hubungan biologis, mulai dari situ. Ya. Kemudian, seperti kata Nabi SAW, siapa yang ingin berhubungan biologis lalu dia membaca, ya, Allahumma jannibna minasyaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibi syaitani ma razaqtana. Jauhkanlah syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maka kalau mereka dikaruniai anak, kata Nabi SAW, anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Jadi dengan izin Allah menjadi anak soleh atau salihah gitu ya. Kemudian pada saat lahir juga, tadi sudah kami jelaskan, di akikah di hari ke-7. Ya, kalau anak laki-laki 2 ekor domba, anak perempuan 1 ekor domba, dicukur rambutnya lalu ditimbang dengan timbangan perak, lalu disedekahkan nilainya. Kemudian diberikan nama yang baik, ya. Kemudian dikhitan, ya. Ini anjuran-anjuran Nabi SAW dilakukan semuanya. Kemudian Anda yang tentukan lingkungan pendidikan dan juga lingkungan pergaulannya. Ini tidak kalah penting. Karena kalau Anda salah dalam memilih lembaga pendidikan bagi dia, maka terbukalah pergaulan-pergaulan yang tidak baik, merusak masa depan dia. Baik, selanjutnya kita baca yang sudah masuk dari medsos kita ya. Ada penanya, ya, mungkin yang dari Gamal ya. Gamal Adam, laki-laki 24 tahun dari Cibinong, karyawan swasta, sudah menikah hamba Allah. Pertanyaan, bagaimana cara mendidik anak agar dapat menjadi ahli Al-Quran, Ustaz? Anak saya masih dalam kandungan, jazakallahu khair, Ustaz. Tentu saya jawab wa iyyak atas doa antum tadi itu, mengatakan jazakallahu khair, saya mengatakan wa iyyak dan juga untuk Anda tentunya. Ini niat yang baik. Semoga Allah SWT mudahkan niat Anda. Allah jadikan anak Anda sebagai hafidh Quran dan berbakti pada orang tua, bermanfaat bagi agama dan juga negara. Allahumma amin. Sangat bagus dimulai dari bayi masih di dalam perut. Anda coba anjurkan istri untuk sering mendengarkan tilawah Al-Quran. Ya. Mungkin kalau ada yang sudah di-download di handphone lebih bagus ya, supaya tidak ada sinyalnya pada saat diputar dalam kondisi offline, jadi tidak terlalu berpengaruh efek negatif kepada bayi. Maka Anda coba ya, dengarkan itu. Dan diurut saja mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus begitu. Al-Ma'idah sampai surah An-Nas. Kalau dari awal hamil istri Anda melakukan itu dalam satu hari, dia juga sekalian dengarkan Al-Quran, bayi diperdengarkan. Itu adalah langkah yang paling baik. Langkah yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu. Mungkin kita balik. Yang pertama Anda berdoa kepada Allah SWT agar Allah mudahkan niat baik Anda ini. Semoga tadi juga sudah kami bantu doa.
Yang kedua baru Anda perdengarkan ayat-ayat Al-Quran ini, dirutinkan. Yang ketiga, Anda harus perhatikan pendapatan yang Anda masukkan, ya, pendapatan Anda yang Anda jadikan nafkah di rumah, yang akhirnya masuk ke perut mereka, istri dan bayi itu. Ya. Jadi sumber makanan, halal atau tidak. Karena sumber haram ini bermasalah. Ini akan mengganggu sekali apa yang Anda niatkan tadi. Kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Ya. Daging dan darah yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya gitu ya. Jadi ini berbahaya sekali gitu. Ini pengaruhnya sangat besar, maka Anda harus muhasabah tentang income Anda. Yang keempat, setelah dia lahir, Anda melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Mengakikahkan di hari ke-7, mencukur rambutnya, kemudian mengkhitan dia, sunat ya. Kemudian juga jangan lupa sunnah Nabi SAW mentahniknya, mengunyahkan kurma yang halus, memberikan nama yang baik. Yang nama itu satu komposisi saja, misalnya Muhammad, ya Muhammad saja gitu ya. Dan dipanggil lengkap Muhammad, misalnya kalau laki-laki. Kalau perempuan Aisyah, dipanggil Aisyah. Lengkap, satu nama saja, tidak usah terlalu banyak. Kalau butuh paspor nanti, lebih dari satu nama, bisa nama anak itu, nama Anda dan nama kakeknya. Itu digunakan. Nah ini, setelah itu Anda pindah ke tahap selanjutnya, yang kelima, kurang lebih Anda harus menjaga pergaulan dan lembaga pendidikannya. Jadi diperkenalkan dari kecil Al-Quran itu kepada dia, biasa didengarkan Al-Quran, ya. Setiap kali hiburan dia adalah ke Al-Quran, itu insya Allah akan jauh mempermudah dia untuk bisa menghafal Al-Quran. Sekarang kita coba masuk ke medsos, ya. Ya. Dari hamba Allah, laki-laki, 23 tahun belum menikah, pegawai swasta dari Jatim, dari nomor 0882 2857 sekian-sekian. Saya ingin menikah karena kebutuhan syahwat saya sangat tinggi. Dan orang tua saya sudah mengizinkan untuk menikah. Tapi saya merasa masih muda 23 tahun. Dan belum dewasa. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Siapa yang mengatakan Anda belum dewasa saudaraku? 23 tahun itu sudah sangat dewasa. Tanda-tanda masuk ke dewasaan itu apa? Balik. Anda balik umur berapa? Umumnya orang kalau di Indonesia ini 12 sampai 14 tahun. Kalau laki-laki ya, sini kan laki-laki. Kalau Anda balik misalnya kita anggap umur 13 tahun. Anda sudah 10 tahun melewati masa awal kedewasaan Anda. Jadi tidak ada alasan untuk menunda pernikahan. Anda bisa lihat dalam sabda Nabi SAW ya, yang berbunyi, ya, wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang ba'a itu mampu melampiaskan biologisnya, bukan bekerja ya, bukan pendapatan, maka sebaiknya dia menikah. Karena itu akan menjaga kehormatan mata dia dan juga kesucian kemaluannya. Yang belum mampu maka berpuasa. Jadi jelas hadis ini menyuruh menikah. Ya. Tidak ada hubungannya dengan masalah dewasa gitu. Yang Anda tolok ukurkan. Dewasa di sini seperti apa? Tanyakan diri Anda sendiri. Dewasa ini apa maksudnya gitu. Karena perhitungan dewasa dimulai dari balik. Itu dianggap anak itu sudah dewasa kan gitu. Kalau di beberapa negara non-muslim dianggap dewasa umur 17-18 tahun. Sehingga mereka sudah boleh bergaul bebas. Mereka sudah bisa ambil keputusan sendiri. Anda sudah 23 tahun. Kita tidak akan jadi tolak ukur negara-negara non-muslim. Tapi kita tolak ukur agama Islam. Agama Islam balik adalah awal kedewasaan. Anda kalau 13 tahun tadi balik, Anda sudah 10 tahun yang lalu melalui masa itu. Ya. Kemudian juga ada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan kalau seandainya umurku tinggal 10 hari saja. 10 hari saja. Maka aku tidak akan lewatkan malam-malamku kecuali bersama seorang istri. Artinya, beliau menganjurkan sekali agar jangan sampai tidak menikah. Walaupun sudah tahu 10 hari lagi mau meninggal. Karena menikah itu ajang pahala yang sangat luar biasa. Sering saya bahasakan, kalau ya, menikah itu itu jalan tol menuju ke surga. Menjadi status seorang suami saja sudah banyak sekali pahala yang bisa diraih dari istrinya. Mendidik, memberikan nafkah, melindungi ya, biologisnya. Sampai makanan, kata Nabi SAW, sepotong makanan yang kau taruh di mulut istrimu sedekah.
Kalau senyum dengan muslim sedekah, maka senyum dengan istri lebih besar pahalanya. Jadi kan? Menjadi seorang istri dengan patuh, merawat rumah, mengurus anak-anak, ya, itu melayani biologi suami, udah cukup untuk menuju ke surga. Karena kata Nabi SAW, wanita manapun yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mentaati dan melayani suaminya dengan baik, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Jadi sebenarnya luar biasa pahalanya itu. Lalu kenapa menundanya? Seorang ulama yang lain, sehingga saya Wahab bin Munabbi rahimahullah berkata, bujangan itu ibarat seperti angin yang terhembus di sebuah lapangan luas yang tidak jelas kemana arahnya. Menikah, akhi. 23 tahun bukan umur yang kecil. Nabi Muhammad SAW menikah di umur 25 tahun. Artinya Anda sudah mendekati umur itu. Bahkan banyak di antara para salafus saleh menikah di bawah 20 tahun bahkan. Ya. Itu tidak ada masalah. Sekarang kita coba angkat dari penelpon yang sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami saya qadarullah masih belum mendapatkan hidayah untuk bisa sholat 5 waktu, terutama subuh. Lalu bagaimana cara saya memberi pengertian pada anak-anak ketika mereka bertanya, kenapa Bapak boleh nggak sholat, tanpa menjatuhkan harga diri suami saya di depan anak-anak. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa iyyaki. Baik. Pertama sekali saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala untuk penanya pertama tadi, Allah mudahkan urusan Anda, Allah satukan Anda dengan suami lagi, Allah perbaiki keadaan Anda insyaallah dan membahagiakan Anda dalam rumah tangga itu. Dan bagi penanya kedua ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah suami Anda agar bisa mengerjakan salat 5 waktu. Allahumma amin. Saya ingin bertanya pada ibu yang bertanya tadi, tapi ini tidak perlu tentu dijawab melalui voice ya, suara. Cuman Anda di dalam diri Anda sendiri. Apakah Anda sebelum menikah memang sudah tahu suami Anda ini tidak sholat 5 waktu? Kalau Anda sudah tahu, maka ini konsekuensinya, Bu. Ini resikonya. Anda menikah dengan laki-laki yang belum menjaga sholat. Kan gitu. Berarti setelah menikah, ini bisa terjadi. Jangan tiba-tiba Anda mengkhayal sebelum nikah dia jarang sholat, sekarang setelah menikah dia tiba-tiba jadi orang yang soleh, sholat 5 waktu, kecuali dapat hidayah. Dia ikut pengajian, ada yang menasehatin, itu lain. Kalau misalnya Anda belum tahu sebelum nikah, Anda tertipu dengan keadaannya misalnya, dia ternyata memang seakan-akan dia sholat, ya, tapi ternyata setelah menikah tidak sholat, nah ini dia berdosa dengan itu. Dia berdosa dengan itu. Dan ya, Anda punya tugas di sini mendakwahi, menyampaikan, gitu kan. Itu saya bagi pertanyaan Anda menjadi bagian pertama itu ya. Jadi tentang masalah suami. Artinya kalau memang ini sudah Anda tahu sebelum nikah, nah ini resikonya. Anda terima ini sebagai sebuah cobaan yang Anda coba untuk mendakwahi dan menyampaikan kepada beliau. Dan saran saya untuk potongan pertanyaan ini, Anda berdoa kepada Allah SWT agar suami diberikan hidayah. Kemudian, dan ini tulus ya betul-betul antara azan dan iqamah, sepertiga malam, pada saat hujan turun. Di setiap keadaan-keadaan momen-momen tepat, Anda berdoa kepada Allah. Mustajab doa ya. Kemudian, juga selain daripada Anda mendoakan, Anda coba menasehatin, tapi ingat, dalam menasehatin suami, ayah, saudara, anak laki-laki, tidak boleh kita menggurui mereka. Karena sifat karakter laki-laki itu tidak mau digurui. Tidak mau digurui. Maka harus hati-hati dengan masalah ini. Ya. Tapi caranya dengan menggunakan media. Misalnya kalau dia biasa nonton cuplikan, Anda bisa kirimkan cuplikan. Atau Anda gunakan orang ketiga. Atau kalau dia suka baca buku, Anda hadiahkan buku. Nah ini yang bisa Anda lakukan. Ya. Untuk mengobati keadaan suami yang memang tadi belum sholat 5 waktu. Dan insya Allah artikel-artikel masalah ini tidak, dan cuplikan ceramah tidak sedikit, banyak sekali. Di Google, di YouTube, di Instagram, banyak yang bisa Anda ambil. Termasuk ada cuplikan-cuplikan ceramah kami tentang masalah sholat, insya Allah. Siapa tahu, dengan 1 cuplikan, 2 cuplikan dia dapat hidayah. Kita tidak pernah tahu kapan orang mendapatkan hidayah. Potongan yang lain adalah bagaimana menjelaskan pada anak-anak kalau mereka mengetahui ayah mereka tidak sholat
ayah mereka tidak sholat, ya. Jadi bisa caranya Anda jawab kalau perbuatan ayah itu keliru. Harusnya kita sholat 5 waktu. Dan bisa persilahkan mereka. Ya, coba kalian tanya langsung kepada ayah. Atau tanya langsung kepada bapak. Biarkan nanti bapaknya yang jawab gitu. Ya, Anda juga mendengarkan apa jawabannya. Siapa tahu dengan pertanyaan anaknya langsung kepada dia justru membuat dia jadi sadar. Karena banyak orang seperti itu. Setelah anaknya yang tanya, baru kemudian dia sadar gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Dari penanya yang sudah masuk, dari hamba Allah, seorang akhwat, 30 tahun, ibu rumah tangga DKI Jakarta dari nomor 0812 8595 sekian-sekian. Saya sudah menikah selama 2,5 tahun. Dan belum dikaruniai anak. Suami saya ini duda. Dan sudah 2 kali gagal membina rumah tangga. Selama menikah banyak sekali masalah. Seperti mantan istrinya melarang bertemu anaknya. Dan selalu menuntut nafkah yang besar sedangkan suami saya saat ini sedang susah. Apakah suami saya berdosa jika belum bisa menafkahi anak-anaknya dan tidak bisa memberikan bimbingan ke anak-anaknya karena tidak boleh bertemu? Apa yang harus saya lakukan sebagai istrinya saat ini? Karena saya selalu dihantui pikiran-pikiran jelek terhadap masa depan kami. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Pertama sekali, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suami Anda ini. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menikah Anda sekarang status istrinya. Tidak perlu lihat masa lalu seseorang. Yang kita tahu adalah sekarang. Kalau ada yang mengatakan kepada Anda, suamimu itu dulu playboy. Ya, saya tidak tahu. Yang saya tahu dia sekarang soleh. Sholat di masjid. Jaga pendapatannya selalu yang halal. Jadi dia baik. Ya sudah, ini suami saya sekarang. Umar bin Khattab dulu masa jahiliyah jahat. Minum mabuk, menyiksa kaum muslimin. Tapi setelah masuk Islam kan baik. Setelah orang taubat, orang bisa jadi baik. Itu juga orang kalau mengatakan tentang istri Anda. Ya sudah, sekarang istri saya. Kalau sekarang mereka melakukan kesalahan, maka menjadi tanggung jawab saya gitu kan. Tapi kalau dulu kita tidak pernah tahu masa lalunya orang. Itu dulu. Dan lupakan sudah status duda, bujang. Itu gak ada hubungannya sama sekali. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga duda pada saat meninggal Khadijah? Tapi beliau menikah dengan Aisyah gadis. Apa yang aib dari status duda? Ya, belum tentu duda itu buruk. Belum tentu juga masa lalu gagal dia 2 kali dalam rumah tangga itu buruk. Ya. Itu kan bisa saja kegagalan itu terjadi karena kesalahan pasangannya. Mungkin bisa saja. Itu berhubungan dengan masalah status suami Anda. Kalau masalah, banyak sekali masalah seperti mantan istrinya melarang bertemu anaknya. Itu urusan mereka. Ibu tidak ada urusan di situ sebenarnya. Ya. Tapi kalau ibu sebagai istrinya sekarang melihat misalnya suami Anda berkeluh kesah, ya, maka Anda bisa berikan masukan. Tidak ada dalam hukum agama Islam dan hukum pemerintahan kita, dua-duanya ini ya, hukum yang sangat kuat, yang membolehkan yang memiliki hak asuh anak melarang untuk ketemu dengan yang tidak dapat hak asuh anak. Misalnya, hak asuh anak jatuh di tangan istri seperti kasus suami Anda ini. Walaupun hak asuh anak ada pada dia, tidak punya hak dia secara hukum agama Islam. Dia berdosa dengan itu karena dia seakan-akan mau memutus nasab. Begitu juga secara hukum pemerintahan tidak boleh. Dia bisa ajukan di pengadilan tempat yang mereka bercerai dulu ya, untuk menuntut hak asuh anak. Membahasakan kalau hak anak saya tidak bisa bertemu karena dia melarang dan seterusnya. Nah itu Anda bisa bahasakan dan pengadilan bisa memanggil si istri ini. Dan akhirnya nanti Anda bisa sampai pada sebuah kesepakatan, atau suami Anda bisa sampai pada sebuah kesepakatan kalau anak ini bisa ketemu sama ayahnya setiap saat. Ya, setelah menyampaikan hak Anda sebagai ayah atau suami Anda sebagai ayahnya gitu. Kalau mantan istrinya meminta nafkah lebih, kita perlu batasi dulu. Nafkah itu apa? Kebutuhan dasar. Dan kewajibannya harian. Suami kepada istri, ayah kepada anak-anak. Harian. Bukan harus sebulan, seminggu, atau setahun. Nggak ada gitu. Karena kalau hari ini dia masih hidup, hari ini dia punya kewajiban memberikan nafkah. Kalau besok dia meninggal, gugur kewajiban itu. Tapi kalau ada seorang ayah yang dia mau baik, dia mau memberikan bulanan langsung supaya juga terpenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya atau kebutuhan anaknya
maka itu tidak ada masalah. Tapi itu bukan kewajiban dia harian. Dan itu adalah kebutuhan dasar saja. Makan, minum, pakaian, semampu dia. Kalau ada sekolah, dibayar sekolahnya. Kalau ada sakit, dibayar rumah sakitnya. Itu semampu dia. Tidak perlu diikutin tuntutan mantan istrinya. Itu nggak ada hubungannya. Mantan istri nggak ada urusannya lagi. Kalau sudah mantan istri, sudah bercerai, nggak ada lagi hak dia untuk menuntut apapun. Ya. Kecuali pada saat terjadi perceraian di pengadilan, kemudian si mantan istrinya itu menuntut untuk diberikan nafkah anak sekian dan dia mengiyakan, mungkin itu dia harus penuhi. Itu pun semampu dia bisa ajukan kembali ke pengadilan. Kalau saya tidak mampu dulu yang dituntut ini, diminta 3 juta per bulan, saya tidak mampu, saya cuma bisa berikan 1 juta 1 bulan misalnya. Anda bahasakan supaya ada penengahnya, dan yang paling baik adalah pemerintahan. Kalau istrinya sementara dia urus di proses di pengadilan dan segala macam ini belum mau mempertemukan dengan anaknya, dia tidak berdosa. Istri yang berdosa gitu. Ya. Jadi ini kurang lebih jawaban saya, dan ibu sekarang tinggal bagaimana 2 hal ya. Jadi menjaga hubungan baik dengan suami sekarang, hapus persepsi Anda negatif tentang masalah gagalnya dari rumah tangga, status dia duda. Ini sekarang suami saya coba sama-sama saling rangkul-merangkul untuk menjadi orang yang terbaik, suami istri yang terbaik. Nikmati rumah tangga Anda, hilangkan semua persepsi masa depan yang buruk. Masalah kasus dia sama anaknya, Anda cuma bisa support saja. Anda tidak punya tanggung jawab lebih daripada itu. Dan saya sudah berikan masukan tadi apa yang harus suami Anda lakukan.